Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu kembali dengan saya, Wulan Handayani, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMA IT Anissa, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi koneksi antar materi pada modul 3.1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga adalah yang terbaik. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran, serta harus mampu mengelaborasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, hal tersebut sejalan dengan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sing Tulodo, di mana guru memberikan contoh yang baik pada murid sebagai bentuk penerapan suri tauladan, baik yang diharapkan mampu menginspirasi, mengaktifkan budaya positif yang diharapkan hadir pada diri murid sebagai penerus bangsa yang berjiwa Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, mandiri, kreatif, inovatif, mampu berkolaborasi, dan berdaya saing global. Konsep yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Guru harus mampu berkolaborasi dengan murid. Tentu saja, sebagai seorang guru, kita harus mampu mengaktifkan murid dalam proses pembelajaran dan pendidikan, sehingga mereka mampu mendapatkan pengalaman bermakna dalam kegiatan pembelajaran, supaya mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Konsep yang terakhir, Tuturi Handayani, di mana guru harus mampu memotivasi murid untuk senantiasa maju. Tentu saja dengan memberikan stimulus dan dorongan pada murid untuk senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat guna mewujudkan individu terbaik untuk bangsa ini. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan nilai dan peran yang dihadirkan oleh seorang guru. Apa saja nilai dan peran guru penggerak? Melalui penerapan konsep koin berdikari, kolaborasi, inovasi, berdaya saing, disiplin, berkarakter, dan mandiri. Dengan berpegang teguh pada moral dan etika, dan tentu saja hal tersebut sebagai kunci dan prinsip pengambilan keputusan. Pada kenyataannya, kita sebagai seorang guru tentu sering dihadapkan pada berbagai kasus dan dilema permasalahan yang dihadapi. Maka, sebagai seorang guru harus tahu benar mana kasus-kasus yang merupakan rujukan moral atau benar versus benar, dan mana kasus-kasus yang terkategori dilema etika, di mana benar versus benar. Paradigma dilema etika juga bisa kita lakukan dalam pengujian kasus dilema etika dengan menguji kebenaran versus kesetiaan, jangka panjang versus jangka pendek, keadilan versus rasa kasihan, atau individu versus masyarakat. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pengujian terhadap prinsip pengambilan keputusan, yakni dengan berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Tentu saja,
dalam pengambilan keputusan yang tepat, kita akan berkonsep pada perwujudan murid merdeka. 9 langkah pengambilan keputusan yang bisa kita lakukan adalah: 1. Dengan mengenali nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar versus benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. Dan 9. Melihat kembali keputusan serta merefleksikannya. Dalam pengambilan keputusan, alangkah baiknya bila didasari pada konsep coaching terlebih dahulu, di mana coaching merupakan pendekatan efektif dalam menemukan solusi dari permasalahan, sehingga proses tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dan efektif, guna menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Salah satu metode yang bisa diterapkan pada coaching adalah model Tirta. Tentukan tujuan terlebih dahulu, identifikasi permasalahan, siapkan rencana aksi, dan lakukan dengan penuh tanggung jawab. Pada proses pengambilan keputusan, tentu kita akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Mungkin saja kita dihadapkan pada kasus dilema etika atau pengaruh nilai sosial, budaya, masyarakat sekitar yang berbeda, perbedaan persepsi dengan individu lain, atau keberanian dalam mengambil keputusan dan menanggung risiko serta kritik dari orang di sekitar kita. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa seorang guru dengan peran dan nilai-nilai yang dimilikinya sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan muridnya. Pengujian terhadap keputusan yang tepat adalah kompetensi yang harus dimiliki dengan menentukan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Coaching dengan model Tirta bisa menjadi salah satu proses yang mampu mendukung pada prinsip pengambilan keputusan, baik itu untuk diri sendiri, murid, teman sejawat, atau siapapun yang berada di lingkungan sekitar kita. Prinsip pengambilan keputusan bagi guru adalah untuk menciptakan keberpihakan pada murid dan mewujudkan kemerdekaan dalam mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang baik yang sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar bermakna dan bahagia. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.